Halo Bapak Ibu, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Frederikus Mao, guru IPA Fisika di Sekolah Abdi Siswa Bintaro. Saat ini, saya menjadi salah satu guru penggerak Angkatan 10. Selamat datang di video praktik baik tentang segitiga restitusi di sekolah. Dalam video ini, kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana tahapan dalam segitiga restitusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa di sekolah. Penerapan segitiga restitusi diharapkan dapat meningkatkan budaya positif demi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi seluruh siswa dan warga sekolah. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan disiplin positif yang membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan membangun karakter positif. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan bahwa kesalahan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang lebih baik. Tahapan segitiga restitusi terbagi atas 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, penting membantu siswa memahami bahwa mereka adalah individu yang berharga dan bermartabat, meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Pada tahap validasi tindakan yang salah, sangat membantu siswa dalam memahami bahwa tindakan mereka salah dan memiliki konsekuensi negatif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjelaskan bagaimana tindakan mereka telah memengaruhi orang lain dan apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaikinya. Pada tahap menanyakan keyakinan, penting untuk membantu siswa untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari dan pengalaman mereka dan bagaimana mereka dapat membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Saya berharap video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu untuk menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Selamat menyaksikan. Pertanyaan berikut, Bapak Ibu coba diskusi dengan teman pendekatan 3-3 boleh. Apakah Bapak Ibu setuju dengan memberikan hukuman kepada siswa? Pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman itu dapat membuat siswa lebih tertib? Pertanyaan ketiga, apakah Bapak Ibu setuju bahwa dengan memberikan hadiah atau penghargaan kepada siswa itu dapat meningkatkan prestasi siswa? 3 pertanyaan itu Bapak Ibu. Coba kumpul bertiga berdekatan saja deh. Coba diskusi. Oke, boleh. 4 boleh. Yang kelebihan boleh 4. Ini cukup kok. Yang bertiga, yang ini bertiga. Coba. Oke, apakah setuju dengan memberikan hukuman kepada siswa? Hukuman itu setuju atau tidak? Yang kedua, sudah. Wah, ini sudah nih, cepat sekali nih. Baru nomor 1. Sebaiknya 3-3 Bu, 3-3. Nanti kita beri kesempatan satu kali untuk menjawab. Setuju. Sertakan alasannya. Sertakan alasannya juga. Oke.
Menurut kita sebagai institusi kita setuju. Karena apa? Dengan kita memberikan hukuman kepada siswa tersebut dapat mulai belajar ketika dia membuat kesalahan. Jadi secara langsung kita memberikan mereka pelajaran untuk bertanggung jawab. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Oke, cukup satu pertanyaan dulu ya Pak, biar kita gantian ya. Ya, Pak. Berikutnya kelompok ibu-ibu, kelompok suster mungkin. Setelah itu yang tengah ya, kelompok suster mungkin. Ya, baik. Begini Pak Fred. Boleh Bu, biar kelihatan sama. Ya baik, terima kasih Pak Freddy. Kebetulan kami membagi Pak Fred, saya yang poin 1, kemudian nanti yang poin 2 suster dan 3, tapi nggak apa-apa nanti saya rangkum. Baik, kalau pertanyaan yang pertama adalah apakah Bapak Ibu setuju dengan hukuman kepada siswa? Memberikan hukuman kalau fisik enggak? Tapi kalau misalkan memberikan hukuman yang mendidik itu bisa. Contohnya misalkan tidak mengerjakan tugas, ini contoh hukuman yang ini ya. Ya anak-anak kita buat menyanyi di depan dengan lagu nasional itu bisa. Itu contoh yang pertama. Terus yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat membuat siswa lebih tertib? Ya, setuju. Karena dengan memberikan hukuman itu pasti anak-anak sudah tahu, oh ini kesalahan saya seperti ini. Nanti kalau ada hal seperti ini lagi nggak bisa saya ulangi, saya harus lebih tertib lagi. Kemudian yang pertanyaan ketiga, apakah Bapak Ibu setuju dengan memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ya bisa, karena itu menjadi motivasi juga, menjadi menambah semangat juga untuk anak-anak untuk lebih belajar lebih baik lagi sehingga prestasinya bisa meningkat. Itu aja, terima kasih. Selanjutnya kelompoknya Bu Susi. Boleh. Silakan Bu. Silakan Bu Susi, boleh. Baik, terima kasih Pak Fred. Saya perwakilan dari bertiga. Semuanya Pak. Boleh Bu, boleh. Sebenarnya jawabannya sama aja, sama seperti yang lain. Apakah Bapak atau Ibu setuju dengan memberikan hukuman kepada siswa? Hasil diskusi kami setuju. Karena membuat siswa itu pertama ada efek jerahnya. Kemudian biar dia tahu itu sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apakah Bapak atau Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat membuat siswa lebih tertib? Nah, kami juga setuju karena bahwa terlihat contohnya kalau misalkan dia terlambat itu kan suatu tindakan yang tidak tertib ya. Dan kalau misalkan dilakukan oleh semua siswa di sekolah kan itu merasa terganggu juga baik dalam pembelajaran dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah Bapak atau Ibu setuju dengan memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Hasil diskusi kami bertiga juga kami sangat setuju dengan ini karena kita mengapresiasi kemudian ada wujud motivasi juga untuk siswa semakin mencapai prestasi yang lebih baik. Ya, terima kasih. Merangkum saja dari teman-teman semua, apakah Bapak Ibu setuju dengan memberikan hadiah dapat melakukan meningkatkan prestasi siswa? Menurut kelompok kami setuju Pak, karena memang hadiah itu dapat memotivasi peserta didik agar lebih meningkatkan prestasi siswa. Tetapi kadang hadiah itu istilahnya ngapain sih saya belajar hadiah dari orang tua saya nggak dapat hadiah dari guru saya. Terkadang ada di perayaan kerja ini ada plus minusnya. Terima kasih. Kita beri tangan Bu Abed. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, kami sedang melakukan sharing tentang budaya positif. Next Pak Arna. Pernah dengar Ibu? Oke, nggak apa-apa. Mungkin pernah dengar, pernah mempraktikkan, tapi mungkin Bapak Ibu belum tahu bahwa itu ada restitusi. Oke, next lagi Pak. Nah, pertama ternyata restitusi itu adalah pemberian tindakan yang paling positif di dalam budaya positif di sekolah. Ya. Nah, ini ada teorinya Bapak Ibu. Jadi konsekuensi itu lebih terencana dibandingkan hukuman yang tiba-tiba dan tidak adil biasanya. Jadi kan kita memberi hukuman, lihat kita lagi ngomong siswanya berisik, kita langsung tegur di depan gitu ya. Nah, sementara kalau konsekuensi itu lebih tinggi dari hukuman. Ya. Lalu yang paling tinggi restitusi,
kalau restitusi itu kita berusaha untuk mengembalikan siswa itu, dia selain merefleksikan, dia bisa mengembalikan dalam kelompoknya. Jadi restitusi membantu murid memperbaiki kesalahannya, memulihkan hubungan baiknya dengan teman maupun dengan guru, dan bukan membalas dendam. Next lagi Pak. Nah, bagi teman-teman yang boleh kita berbeda, boleh, tapi ini ada teorinya. Ternyata memberikan penghargaan itu tidak sepenuhnya baik. Contoh, ada penelitian dari Dain Gosen, bukan expert. Dia mengatakan bahwa ternyata dengan dia memberi penelitian dari 9 orang anak dijawab pertanyaan dikasih permen, ternyata anak yang dikasih permen itu ketika ditanya lagi dia menjawab 9 pertanyaan yang salah setelah itu. Lalu dia beri penelitian lagi, anak ketika dikasih penghargaan terus menerus itu akan menyebabkan dia akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan. Jadi kalau ada guru yang sering kasih penghargaan dan si gurunya nggak hadir misalnya, dia tidak akan mau melakukan sesuatu yang disuruh oleh guru lain. Karena yang motivasi dalam setiap anak mungkin yang dikejarnya adalah penghargaan, permennya, bintang yang kita kasih. Nah, pertama dalam keyakinan di sekolah, Bapak Ibu, mungkin saya mengajak kita semua untuk sama-sama bagaimana kita mengubah ajaran-ajaran yang bersifat positif. Jadi dalam kita membuat, selama ini kita mengenal tata tertib kelas atau komitmen kelas, dalam istilah budaya positif itu lebih kepada keyakinan kelas. Apa sih yang siswa yakini? Contoh, saya beri contoh. Nah, ini dia Bapak Ibu, saya beri contoh. Ibu Anas adalah siswa kelas 2 SD, ini contohnya. Dia mendapat masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib ketika berdiri antri di depan kelas. Mereka selalu berebutan setelah jam istirahat. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat, menggandakan stiker bintang. Setiap murid yang masuk kelas, Bu Anas memberikan stiker bintang. Siapa yang berdiri lurus dan berbaris rapi di depan pintu akan Bu Anas berikan bintang. Sebagian besar muridnya menyambut anak-anak tersebut. Ini kira gitu. Nah, sampai pada suatu saat Bu Anasnya sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui bahwa dengan stiker bintang yang diterapkan oleh Bu Anas, benar saja pada saat masuk jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Nah, ternyata menurut Alfie Stone, dia katakan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlatih bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan yang melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Next. Nah, ini contoh. Coba apa bedanya hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini guru-guru kita zaman dulu ya. Siswa disuruh ambil kertas terlambat gitu ditulis 100 kali, bayangkan. Apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Boleh berpendapat? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bisa kita kenapa memberi hukuman? Bisa. Kenapa memberi hukuman? Karena dia menugaskan sesuatu kepada seorang itu berdasarkan kesalahannya. Jadi kesalahan ini kan terlambat, berarti orang tersebut memberikan hukuman. Ini ada itu. Bisa dibayangkan nulisnya 100 kali. Ya. Berarti Bapak Ibu setuju ini hukuman? Hukuman. Semoga di sekolah kita tidak ada lagi guru yang memberikan seperti itu ya. Oke, kita berbicara lagi. Berikutnya, siswa diminta lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? 2 kali karena dia terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Next. Siswa diminta membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi dia udah bikin, lalu diminta dia bersihkan coretannya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Pak Reza menjawab konsekuensi. Kenapa konsekuensi Pak Reza kira-kira?
Yang pertama mungkin anak itu kita melakukan memberikan tindak vandalisme di meja contohnya Pak ya, lalu dihapus lagi. Itu sebenarnya kan udah ada peraturan yang ditulis di kelas itu, misalkan dilarang mencocok meja gitu kan, jadi dihapus kembali. Jadi kalau saya itu sebenarnya konsekuensi sih Pak, karena nggak melibatkan fisik juga. Konsekuensi karena tidak melibatkan fisik. Iya, seperti ini kalau lari atau sekali kan tuh menggunakan fisik. Kalau menghapusnya mungkin menggunakan menghapus atau alkohol sanitizer bisa. Jadi dia membersihkan kembali meja yang dibuatnya sendiri. Konsekuensi. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Aida. Cukup baru kembali ke PPT. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya mengajak pertama mungkin per tahun pelajaran baru, yuk kita mengganti semua perintah yang kita kasih ke siswa itu dengan kalimat positif. Saya beri contoh Bapak Ibu. Misalnya ada kata-kata ini. Siswa dilarang membawa motor ke sekolah. Kira-kira kalimat positif yang mana sih yang bisa diterima oleh siswa dan itu menjadi nilai positif? Minimal ada nilai kebaikan mana sih yang kita tanamkan dari dilarang membawa motor ke sekolah? Kalau dilarang membawa motor ke sekolah, kalimat positif atau kalimat negatif? Negatif. Ada nggak kalimat perintah yang lebih positif yang bisa kita buat keyakinan dalam di sekolah kita atau di kelas kita masing-masing? Atau contohnya kalau tinggi? Oke, sebenarnya yang dikejar dari tidak membawa motor itu apa sih, Bapak Ibu? Keselamatan. Betul, itu utama. Jadi sebenarnya kita kejar adalah nilai kebajikannya adalah keselamatan. Jadi mungkin kalimat positif yang kita bisa buat apa? Seluruh siswa dihimbau untuk menjaga keselamatan dalam berkendara. Mungkin ya, itu mungkin lebih positif, kira-kira kelas yang bisa bersifat positif. Dan ini yang kami pelajari di modul penggerak supaya kita sama-sama mengubah kalimat perintah baik lisan maupun tertulis dalam kalimat yang positif. Oke. Next. Nah, ini alasan kenapa banyak orang membuat masalah. Biasanya itu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ini mungkin pernah dijelaskan oleh direktur pendidikan kita yang Bu Tanti pernah jelaskan. Kebutuhan kita ada banyak. Salah satunya adalah kebutuhan akan kasih sayang. Jadi ada anak itu yang apa ya bahasa kita? Campur ya Pak. Lari sana lari sini kayak siswa kita ya Pak, 8A ya Pak. Lari sana lari sini sebenarnya itu ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Namanya kebutuhan akan love and belonging, kebutuhan akan kasih sayang. Jadi dia sebenarnya di rumah tidak diperhatikan. Nanti kalau di sekolah dia boleh menunjukkan itu ya Pak. Yang kedua kebutuhan akan kesenangan. Jadi saya senang sekali kalau Bu Sylvie menyapa saya di pagi hari. Dia mungkin ungkapan itu ke guru, ke orang tuanya atau ke temannya. Kebutuhan apa dikira yang anak butuhkan? Oh ternyata dia kebutuhan akan kesenangan. Ya. Lalu ada kebutuhan akan kebebasan. Bosan di kelas, Pak Freddy ngajar fisika, guru Pak Afro ngajar matematik dulu, ceramah duduk. Saya pengen keluar berjalan-jalan. Lalu ketemu sama guru dia, kenapa kamu di sini? Lalu dia ungkapkan, saya bosan di kelas ceramah dulu. Itu berarti kebutuhan akan kebebasan. Lalu ada kebutuhan akan kesenangan, kebebasan, kebutuhan akan rasa cinta tadi. Itulah alasan-alasan dasar sebenarnya mengapa siswa itu berperilaku. Nah, sekarang saya ingin tanyakan sebuah video bagaimana posisi kita sebagai guru yang tepat. Nah, posisi guru menurut Dain Boston ada 5 Bapak Ibu. Ada sebagai pengontrol, ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai pemantau, yang terakhir posisi yang paling ideal itu posisi manajer. Ini ada videonya Bapak Ibu. Dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali diri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang harus di sekolahnya 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
posisi terakhir yang paling ideal Bapak Ibu, dari play dulu Pak. Ini yang paling ideal, namanya posisi manajer. Saya terlambat. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan kata-kata kalimatnya dari gurunya. Jadi sekarang bagaimana ya, Rek? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Dan Bapak Ibu menerapkan posisi manajer yang paling ideal. Kalau siswa terlambat, kita tanyakan dulu kenapa terlambat. Aturan sekolah mana yang kamu langgar? Nanya dulu, kita nggak langsung judge ke siswa. Kira-kira poin yang mana dilanggar, kapan kita, bagaimana caranya supaya tidak terlambat lagi. Kita cari solusi sama-sama. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Yang terakhir nanti bacaan tentang penerapan segitiga restitusi, tahapan untuk melewati, untuk menjadi posisi manajer yang ideal. Saya sharing ke Bapak Ibu melalui guru saja, Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Tetap semangat Bapak Ibu menjalankan profesi sebagai guru, dan mari kita sama-sama bergandengan tangan demi anak didik kita yang lebih baik di sekolah dan siswa. Terima kasih Bu Sili selaku kepala sekolah sudah berkenan hadir, dan Bu Susi selaku kurikulum, suster, dan Bapak Ibu guru semua. Kita tutup dengan doa. Kita saling kenal ya Bapak Ibu. Tadi Miss Deli sharing tentang pembelajaran matematika ya. Saya hari ini sharing untuk kebutuhan kita semua ya. Semoga terinspirasi karena siswa kita itu dari dalam Pak Anton, Bu Neli tadi, siswa kita itu benar seperti apa. Tapi kita tidak mau mengikuti. Nah itu berbahaya sekali. Ya. Rumah ngopi, tapi kita dapat ilmu. Ya seminggu sekali menurut saya luar biasa. Siapa yang ikut pelatihan kita sharing gitu ya. Siapa yang ikut pelatihan kita sharing. Kenapa Bapak Ibu? Next Bu. Next lagi. Bapak Ibu, saya tidak ingin menyombongkan diri. Tetapi zaman sekarang itu hidup tanpa branding itu menurut saya kurang sekali Bapak Ibu. Kenapa ini saya tayangkan Bapak Ibu? Saya tidak ingin Bapak Ibu terus foto nggak apa-apa. Branding aja. Karena satu kesalahan Bapak Ibu di kelas itu berusaha sama itu bahaya sekali. Next. Nah hari ini saya akan share ke Bapak Ibu langsung ke aplikasi dan kita demo langsung. Maka tadi saya minta kalau boleh meja juga